Siapa yang tak kenal dengan keindahan Laut Flores? Pesona kehidupan bawah Laut Flores sudah terdengar hingga ke berbagai negara. Sebuah taman laut yang berada di Kabupaten Sika, Taman Wisata Alam Laut Maumere, sudah tak asing lagi di telinga para penyelam. Salah satu cara menuju ke Taman Laut Maumere adalah melalui Pelabuhan Rakyat Nanggahale yang berjarak kurang lebih 1 jam dari Bandar Udara Frans Xavier Seda, Maumere. Salah satu spot favorit yang tidak boleh dilewatkan kalau ke Taman Wisata Laut Maumere adalah spot yang ada di depan Pulau Babi. Nah, untuk perjalanan ke sana itu membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Nanggahale, Kabupaten Sika. Dengan luas lebih dari 71.000 hektar, Taman Laut Maumere terdiri dari gugusan pulau yang memiliki 29 spot diving. Karena keindahannya, pada tahun 1980-an, mantan Menteri Perhubungan Indonesia, Frans Seda, bahkan pernah mengadakan festival menyelam dan lomba foto bawah air untuk memperkenalkan Taman Laut Maumere kepada dunia luar. Sayangnya, gempa dengan kekuatan 7,5 magnitudo yang disertai dengan tsunami mengguncang Flores dan memporak-porandakan Taman Wisata Laut Maumere pada 1992. Namun, patahan gempa tersebut kini justru menjadi salah satu spot dive unggulan Taman Wisata Laut Maumere. Yang menarik di sini adalah patahan pusat gempa tahun 92 yang mana tempat ini menjadi tempat penyelaman terfavorit di sini karena patahnya itu langsung terjun ke bawah. Oh, jadi kayak dinding drop off ke bawah ya. Itu bisa dilihat dari atas ini juga, Pak? Kalau airnya tenang, kita bisa lihat dari atas. Oh, ini bukan Pak yang sebelah kiri ini ya? Ya, benar. Wow. Kita bisa snorkeling dari atas. Oke, baik. Nanti untuk melihat bagaimana keindahan dari spot diving ini, langsung terjun ke dalam ya, Pak? Kita. Siap. Oke, siap-siap dulu yuk. Jernihnya air membuat saya tak sabar untuk terjun melihat pesona Taman Laut Wisata Maumere. Cukup dengan snorkeling saja, saya sudah bisa menikmati kecantikan alam bawah laut Maumere. Saya pun takjub ketika melihat retakan terumbu karang yang diakibatkan gempa pada Desember 1992 lalu. Gempa yang berpusat di kedalaman 35 km itu menyebabkan longsor di bawah laut dan retakan di dasarnya. Kini, 30 tahun setelah gempa, retakan yang terlihat sepanjang 6 meter itu ditumbuhi berbagai terumbu karang yang menjadi habitat bagi ikan-ikan cantik yang berwarna-warni. Salah satunya ikan kakak tua. Menjaga kelestarian ekosistem Taman Laut Wisata Maumere sudah menjadi tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maumere. Sebab tak hanya faktor alam, rumah dari para biota laut ini juga terancam kelestariannya oleh tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Karena kawasan ini di dalamnya ada sekitar 6 desa ada di dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Laut ini, sehingga banyak aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan ini, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan akibat pemanfaatan kawasan ini secara tidak lestari oleh masyarakat di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan ini. Untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere ini, ada pun langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA NTT, yaitu yang pertama melakukan patroli. Patroli rutin itu kita lakukan setiap bulannya untuk menjaga agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom atau potasium.
Tak jauh dari retakan terumbu karang, terletak sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Babi. Menjadi salah satu pulau yang dihantam gempa dan tsunami pada 1992, pulau ini kini tak memiliki penghuni tetap. Puluhan pondok yang ada di pulau ini dibangun oleh warga sekitar hanya sebagai rumah persinggahan. Nasahari adalah salah satu warga Pulau Babi yang menjadi korban gempa dan tsunami Flores. Masih teringat jelas di benaknya bagaimana tsunami kala itu menyapu bersih kampung halamannya. Dulu waktu itu, waktu gempa siang sekitar jam 2. Kebetulan saya lagi di ladang, di kebun, ladang belakang. Yang di kampung cuma keluarga, mama, bapak, sama kakak kandung. Jadi setelah itu pas goyang begitu saya berada di gunung, sementara mau nyabut rumput. Nah, setelah itu, setelah lama goyang berhenti, setelah lama air naik di bagian belakang sana. Nah, setelah airnya surut lagi. Nah, kebetulan kami turun ke bawah sama adik, lari ke kampung lewat sebelah ujung itu. Nah, di sini sudah rata kelihatannya. Oh, berarti dulu di sini sebenarnya banyak perumahan. Nah, banyak perumahan dari pantai sampai situ. Nasahari kala itu berusia 18 tahun. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, ia juga kehilangan ibu dan kakak iparnya dalam peristiwa nahas itu. Selain menimbulkan keretakan di laut, gempa saat itu juga menyebabkan keretakan di pulau ini. Ini yang retakannya di mana nih Pak? Yang retaknya di bagian sini. Ini semua ya? Ya, semua. Sampai di sana? Ya, Tapi ini tertutup sejak tahun berapa Pak? ya 5 tahun kemudian. Oh 5 tahun setelah kejadian itu dia tertutup Agak lagi. Tapi tertutup seperti yang ini. di laut tetap ya, dia Ya. tetap terbelah. Ini kalau saya lihat ada batu-batu, ini bekas apa Ya, Pak? bekas bangunan gedung sekolah dulu. Ada SD di sini. Dulu di sini SD. Ada rumah-rumah juga ya. Ya. Ini mes guru, tempat guru. Pasca tsunami, Nasahari dan warga Pulau Babi lainnya tinggal di Nanggahale. Sesekali, Nasahari mengunjungi Pulau Babi hanya untuk mengurus ternak dan kebunnya yang ada di atas pulau. Meski masih mengingat jelas peristiwa yang terjadi pada 12 Desember 1992 itu, Nasahari mengaku trauma yang sempat ia miliki kini telah hilang. Karena ia yakin setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing. Sebuah desa yang berada di gugusan pulau kawasan Taman Wisata Laut Maumere. Desa yang masuk dalam nominasi kategori Indonesia Sustainable Tourism Award 2019 oleh Kementerian Pariwisata ini bernama Desa Kojadoi. Berada di dalam kawasan Taman Wisata Laut, membuat para pemuda di desa ini sadar pentingnya menjaga habitat biota laut di sekitar mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan gerakan transplantasi terumbu karang yang sudah dilakukan sejak 2002. Wisatawan yang datang ke desa ini pun dapat belajar langsung membuat media transplantasi terumbu karang seperti yang saya lakukan. Mas Ari, dalam pembuatan media transplantasi karang ini yang paling penting adalah apa nih yang harus diperhatikan? Oh iya, yang untuk pembuatan ini yang kita perlu perhatikan itu adalah tempatnya itu harus kokoh medianya ini. Sehingga kita buat ada bentuk yang di bawah ini sebagai dasar sehingga di saat kita letakkan di laut nanti, di saat kena arus atau apa tidak terbanting dia.
Terus untuk warnanya juga itu harus kebanyakan semen supaya tidak cepat hancur. Oke. Iya. Nah ini untuk membuat medianya ini kokoh, kita harus memasukkan batu-batu kerikil ini agar seperti menjadi pemberat seperti itu ya. Benar-benar. Media transplantasi ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya bentuk lingkaran seperti donat dan pohon yang bercabang. Media terumbu karang yang sudah selesai dibentuk harus dijemur di bawah matahari agar cepat kering. Jadi setelah dijemur, seperti inilah medianya jadinya, dan ini nanti akan karangnya akan diikat di sini. Untuk satu media kayak gini berapa banyak karang yang bisa diikat, Pak? Satu saja yang ukuran Satu besar. saja, ukuran besar yang ini ya. Kalau yang ini yang kecil-kecil Yang ya. kecil yang cabang. Oke, untuk karangnya ini berarti diambil dari karang yang masih hidup yang ada di dalam, terus diikat di sini ya, Pak? Iya, betul. Kita ikatnya di sini atau di dalam laut, Pak? Di dalam laut supaya tidak terkena angin. Oke, ada alasan tersendiri Pak kenapa tidak boleh kena angin? Ya, risiko hidupnya itu nanti kecil artinya ya. Jadi usahakan tidak terkena angin. Sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan keseringan kena angin itu nanti mati karangnya. Mati karangnya Iya. ya. Kemudian ada persyaratan lain lagi nggak Pak? Kena gimana misalnya harus diletakkan medianya dengan karang-karang yang sudah ikat itu harus gimana? Kalau nanti intinya di kedalaman yang pas, ukuran yang sekitar 4 meter atau 2 meter. Tidak bisa terkena langsung dengan sinar matahari juga. Terus di daerah-daerah yang istilahnya aktivitas nelayan itu kurang. Oke. Seperti itu. Jadi biar tidak terganggu pertumbuhannya ya. Oke. Media transplantasi terumbu karang yang sudah siap harus segera dibawa ke tempat yang tidak jauh dari pengambilan induk karang. Pemantauan juga dilakukan secara berkala oleh pemuda Pok Darwis untuk memastikan keberhasilan transplantasi tersebut. Disebut sebagai desa wisata, Kojadoi memiliki sejumlah keunikan. Salah satunya Bukit Batu Purba. Bukit ini terbentuk dari tumpukan bebatuan vulkanik berukuran besar setinggi 50 meter. Menurut warga sekitar, bukit ini sudah berada di pulau ini sejak zaman dahulu kala. Bukit ini bahkan masih berdiri kokoh meski gempa dahsyat melanda Flores pada tahun 1992. Bukit Batu Purba menjadi tempat yang tepat untuk menikmati panorama keindahan Pulau Kojadoi. Dari sini, saya bisa melihat jelas sebuah jembatan panjang yang menghubungkan Pulau Kojadoi dengan Pulau Kojagete atau Pulau Besar. Dibangun pada tahun 1979 oleh TNI Kodim Sika dan warga sekitar, jembatan yang terbuat dari batu karang ini menjadi keunikan lain yang bisa ditemukan di Pulau Kojadoi. Itu terjadi tahun 1979. Pada waktu itu saya masih kepala desa. Itu ada saya minta bantuan ke kabupaten untuk operasi hama babi di sini karena babi luar biasa kan kita. Akhirnya bantuan dari sana bukan diberi, tapi disuruh dari angkatan dari Kodim suruh datang tembak itu babi-babi yang ada di sini. Itu terjadi pada tahun 1979. Tetapi karena mereka datang di sini, sudah 1 minggu mereka ini melakukan operasi, tidak ada sama sekali hasilnya. Sehingga pada akhirnya mereka sarankan kepada saya, Pak, kalau bisa kami daripada tinggal nganggur di sini, apakah Pak tidak ada rencana untuk mau ini? Nah, mereka sarankan ini. Saya bilang memang itu barang kami sudah usahakan memang, tapi karena kemampuan kami tidak ada. Tapi kalau seandainya bapak-bapak sudi membantu kami, oke, kita kerjakan. Tak hanya unik, jembatan dengan panjang 680 meter ini berperan penting dalam kehidupan warga Kojadoi. Sebab sebagian besar fasilitas untuk masyarakat, salah satunya sekolah, berada di Kojagete atau Pulau Besar.
Desa Kojadoi dihuni oleh 528 keluarga. Pulau ini baru dihuni pada tahun 1915 oleh para pendatang dari Sulawesi Tenggara. Selain untuk menghindari kerja paksa oleh para penjajah di tempat asal mereka, Kojadoi yang kaya dengan potensi laut membuat mereka memutuskan untuk tinggal di pulau ini. Hingga kini mayoritas pekerjaan penduduk Kojadoi adalah nelayan. Ikan segar menjadi makanan sehari-hari warga Kojadoi. Saya pun diajak untuk menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan Kojadoi. Mas Budi, jadi ini ikan-ikan yang biasanya dimakan oleh warga di sekitar sini ya. Iya. Nah, ini ada ikan kerapu, ikan kakap merah. Ini rata-rata ikannya masih anak-anak karena memang warga di sini tuh tangkap ikan makan langsung Iya, ya. Pokoknya ikan segar. yang langsung didapat aja di pinggir Iya. laut ya. Oke, ini kita bumbunya, bumbu spesial di sini ini apa nih Mas Budi? Bumbu spesial di sini ada asam Jawa. Nanti diperas baru dibalurin di dalam sini. Hanya dengan menggunakan satu bahan yaitu asam Jawa, kami pun membakar ikan-ikan yang sudah dibumbui. Saat membakar ikan, saya diajarkan untuk membedakan ikan yang dagingnya keras dan yang empuk. Ini saya dapat ilmu baru dari Mas Budi soal ikan nih. Mas Budi, jadi kita bisa membedakan ikan yang kurus dan yang gemuk ya? Iya. Cara membedakannya gimana tadi Mas Budi? Kalau di saat dipanggang, ikan yang gemuk itu biasanya nggak melengkung atau kayak menukik gitu. Kalau ikan yang Flat, kurus rata ya. Ikan yang kurus biasanya melengkung kayak gitu, sama dagingnya itu dia lebih keras. Oke, berarti kalau misalnya ikan yang berisi itu yang gemuk, itu dagingnya lebih enak Iya. dimakan ya. Ini contoh daging ikan yang gemuk. Dan ini yang kurus ya. Kurus, Berarti ini ya. alot nih ya. Iya. Aduh. Hanya membutuhkan waktu 15 menit, ikan-ikan ini pun siap disantap. Ini tadi ikan kakap. Segar. Ini tadi kita masaknya nggak pakai garam sama sekali, tapi rasanya tuh tetap enak karena dari asamnya itu memberikan rasa segar dan juga jadi gurih juga ya. Ikan yang segar dimakan dengan cabai flores yang pedas memberikan rasa nikmat tersendiri. Sederhana namun tetap nikmat. Seperti itulah kehidupan warga Kojadoi. Meski berada jauh dari daratan utama Flores, warga Kojadoi memiliki cara tersendiri untuk menikmati kehidupan dengan memanfaatkan kekayaan alam Sang Pencipta. Kawasan pesisir Maumere memiliki potensi perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomis tinggi. Pada tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan salah satu wilayah di pesisir Maumere sebagai kawasan minapolitan, yaitu Kecamatan Alok Barat. Tempat pelelangan ikan menjadi pusat transaksi komoditi laut terbesar di Maumere. Sejak dini hari, kawasan ini sibuk dengan aktivitas perdagangan. Salah satu pemasok ikan di tempat pelelangan ikan ini adalah nelayan dari Kampung Wuring. Terletak di kawasan Alok Barat, kampung yang merupakan perkampungan tradisional para nelayan di Maumere ini bernama Kampung Wuring. Meski berada di Flores, hampir 99% warga di kampung ini merupakan warga suku Bajo. Akhir abad ke-18 menjadi momen masuknya warga suku Bajo ke tanah Maumere. Dihuni oleh lebih dari 400 keluarga, Kampung Wuring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Wuring Leko, Wuring Tengah, dan Wuring Ujung.
Wuring itu terbagi 3, yaitu wuring leko, wuring tengah, dan wuring ujung. Itu wuring tengah ini yang dianggap bahwa asli wuring. Terus yang datang dari leko itu dari Kabaena. Terus yang di ujung itu datang dari Sulawesi Tenggara, itu daerah Wanci. Terus sudah campur-campur lah di sana itu. Ada banyak klan-klan di sana juga. Rumah panggung atau oring tanggang dalam bahasa Sika menjadi daya tarik dari Kampung Wuring. Sebagian besar warga Kampung Wuring tinggal di rumah panggung yang dibangun di atas laut. Orang Sika mengatakan mereka tidung bajo lau, lepo lau, tena botong. Nah, tidung bajo lau, lepo lau, tena. Artinya orang tidung, orang bajo, wuring, bonerate itu. Mereka punya rumah itu di atas perahu. Pelaut. Seiring berjalannya waktu dan juga bencana tsunami yang menimpa Flores pada 1992, sebagian warga Wuring mulai beralih dari rumah panggung ke rumah batu. Lebih kokoh dan ekonomis menjadi alasan perubahan tersebut. Setelah gempa itu baru ada yang pakai rumah batu, tapi tidak terlalu banyak. Setelah tahun 2000 itu sudah mulai tiang-tiang cor, pakai tiang cor, ada yang sudah rumah batu. Mungkin di laut sana juga rata-rata sekarang itu banyak yang sudah menggunakan tiang-tiang cor. Kayu-kayu ini sudah dilupakan, apalagi kayu sekarang ini susah. Terus mungkin tiap tahun harus ganti. Jadi lebih efisien mereka menggunakan cor tadi ini. Warga Kampung Wuring menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Tak heran, sampan-sampan para nelayan mudah dijumpai di bawah rumah panggung. Tak hanya menjual ikan segar, warga Kampung Wuring juga memanfaatkan hasil tangkapannya untuk membuat ikan asin. Hal itulah yang juga dilakukan Juleha. Sembari mengurus anak, Juleha yang merupakan istri dari seorang nelayan memutuskan untuk berdagang ikan asin. Menambah penghasilan keluarga menjadi alasan Juleha memulai usaha ini. Berbagai jenis ikan bisa diproses untuk menjadi ikan asin. Namun, ikan layang menjadi ikan favorit pelanggan Juleha. Sebenarnya ada berapa jenis ikan sih Bu yang bisa dibuat ikan asin, atau semua jenis ikan bisa dibuat ikan asin? Sebenarnya semua jenis ikan bagus juga. Tapi yang paling bagus itu untuk Ikan layang, ikan layang. Kenapa? Karena dia kan lebih gampang diprosesnya, jemurnya gampang, jadi cepat. Orang pilih sukanya layang. Harganya juga bagus. Lebih murah. Murah, sama dia lebih laku di pasar. Kalau 1 kilo dia berapa? Kalau 1 kilo minimal 20.000. Proses pembuatan ikan asin tak begitu sulit. Setelah dibersihkan, ikan tinggal ditaburi garam dan direndam selama kurang lebih 4 jam. Setelah garam-garam meresap ke bagian dalam ikan harus dicuci terlebih dahulu sebelum akhirnya dijemur. Proses penjemuran menjadi tahap akhir dari pembuatan ikan asin. Masih menggunakan cara tradisional, Juleha bergantung sepenuhnya kepada panas matahari. Jadi setelah proses terakhir ini adalah penjemuran ya Bu ya. Jadi setelah dijemur ini masih belum selesai lagi karena setiap jam ikannya ini harus dibalik biar keringnya itu merata. Biasa keringnya berapa lama nih Bu? Minimal 3 hari tuh. 3 hari? 3 hari. Seperti halnya usaha lain, usaha ikan asin juga memiliki tantangannya sendiri. Mulai dari cuaca, persaingan pasar, hingga bahan baku pembuatan ikan asin, yaitu garam. Untuk menghasilkan kualitas ikan asin yang baik, garam yang digunakan pun harus garam kasar. Selain membuat ikan cepat kering, garam kasar juga membantu proses pengawetan lebih baik. Karena kalau ikan mentahnya banyak, otomatis ikan kering tidak terlalu laku. Ya garam, yang paling mahal itu garam. Nah itu susah sekali mau didapatkan, terus mahalnya itu lagi. Jadi nelayan setengah mati kalau untuk penjemur. Jika beruntung, Juleha mengaku dalam sebulan ia bisa menghasilkan 1 hingga 2 juta rupiah dari penjualan ikan asin.
Menjadi potret kehidupan masyarakat pesisir Kota Maumere, eksotisme Kampung Wuring mencerminkan sebuah peradaban dan kebudayaan warga pesisir. Maumere diberkahi dengan pemandangan perbukitan dan pesona bahari yang memukau. Taman Wisata Alam Laut Maumere menjadi surga dunia bagi para pecinta dunia bawah laut. Tak hanya menyajikan wisata alam, Maumere juga merupakan tempat untuk wisata religi. Harmonisasi kehidupan antar suku dan budaya juga tercermin jelas dari eksotisme kehidupan masyarakat pesisir Kota Maumere di Kampung Wuring. Maumere menjadi tempat yang tepat untuk mengecap keindahan Flores.